Saya bilang kalau saya diam saja seperti ini bahaya. Padahal Pak Dudung sedang menjabat sebagai... Lah iya, saya nggak, itu yang saya katakan Mas, saya nggak mau dalam setiap pejabat nggak ada getarannya. Wah ini kalau seperti ini, saya harus berbuat. Saya dengan kepolisian segala macam bergabung, koordinasi, saya copotin balik. Karena sudah nggak benar, karena dipasang seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia. Orang lain itu pasang baleho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan saya sukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti itu. Dan clear sih Pak, waktu itu ungkapan-ungkapan yang Pak Dudung sebut dan jadi pegangan. Dan saya sampaikan, karena tanya, Bapak itu baju luar yang perintah, itu perintah saya. Tadi Pak, yang ketemu dengan mahasiswa, itu gimana ceritanya Pak? Ya, jadi pada saat setelah saya berhadapan dengan mereka memaksakan kehendak akan ke istana, saya katakan bahwa itu tidak bisa diduduki begitu saja, kecuali aparat negara, aparat keamanan yang berhak bertugas di situ. Mereka memaksakan kehendak. Saya bilang kalau memaksakan kehendak, kalian berhadapan dengan saya. Saya bilang begitu. Itu kepada pemimpin demonya? Pimpinan demonya kan Pak. Ya saya pegang pistol saya aja. Saya nggak akan nembak, tapi saya takut-takuti lah dia biar dia tahu. Kalau saya tidak takut sama mereka. Oke, kalau begitu berhadapan sama saya. Azan berkumandang nih. Oh, pas saat itu. Azan berkumandang. Ya mungkin dia ngeper juga kan. Ya Pak, bagaimana Pak ini azan berkumandang Pak? Bagaimana kalau misalnya kita sholat berjamaah? Oke, saya bilang, kalau sholat mari kita sholat. Ya, bagaimana kalau Bapak yang mau? Oke, saya pimpin. Mereka yang minta. Mereka yang minta. Oke, silakan saya pimpin. Saya yakin bahwa ini kita berhadapan kepada yang Maha Kuasa. Nggak mungkin ada yang orang macam-macam. Kan begitu. Saya pimpin sholat. Setelah pimpin sholat, selesai. Nah, kami kan bawa selebaran. Ada brosur, ya pamflet, semacam pamflet yang saya dikasih waktu itu oleh Pak Luhut Panjaitan, Menteri Marves, agar penjelasan tentang Omnibus Law itu, draftnya itu kita singkat, kita rangkum, dalam pamflet kita dapat, kemudian saya jelaskan ke mahasiswa, ini loh tentang Omnibus Law itu seperti ini loh, kenyataan yang sebenarnya, jadi jangan mendengar sepihak. Saya bilang, ini loh. Itu habis sholat? Setelah sholat, Okay. Setelah mereka baca, kan itu kan ringkasan aja. Mereka banyak yang paham rupanya. Akhirnya kan dialog kita dengan mereka, akhirnya Pak, kami mau kembali Pak, kalau demikian Pak gini. Oke, cuma kembali Pak, itu ada polisi Pak, itu ada TNI, kami mohon dikawal. Oke, saya kawal. Kita kawal 30 orang, 15 sebelah kanan, 15 sebelah kiri. Kawal pulang. Akhirnya pulang, mereka dikawal oleh TNI dan Polri. Udah selesai, clear, gak jadi itu duduk di istana. Itu peristiwa yang buat media waktu itu jadi magnet ya Pak, buat kami setidaknya ngelihat ini siapa nih. Saya nggak tahu kalau ada yang moto tuh. Iya, itu saya nggak kejadian tahu. Dan viral di media sosial juga waktu itu. Itu peristiwa pertama. Peristiwa yang lain itu Pak Dudung kan dilantik Agustus ya 2020 dan itu kan berurutan banyak peristiwa yang kemudian Pak Dudung punya peran yang sangat setidaknya waktu itu membuat orang menengok, wah siapa nih Pak Dudung nih. Tiba-tiba pertama yang soal peristiwa orasi di Tamakan Pahlawan. Tuh sebelumnya di bulan itu tadi yang Omnibus Law tadi juga. Sebelumnya yang baliho-baliho yang Pak Dudung turunkan. Sampai ada keberanian dan keputusan untuk mengambil tindakan itu gimana Pak? Begini Mas, ciri pemimpin itu satu, dia harus berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar, berarti bagus. Kalau keputusan itu juga salah, masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Saya ingin dalam setiap menjabat, saya di Kodam Jaya, kita menjabat itu harus ada getarannya. Kita menjabat itu harus ada pengaruhnya. Saya nggak mau ngejabat dalam suatu jabatan, itu saya landai-landai aja, saya nggak mau. Betul kan? Saya pikir apa yang harus saya perbuat untuk bangsa ini, apalagi di DKI Jakarta, ini kan barometer. Kan begitu. Kalau Jakarta aman, semuanya akan aman. Kejadian 98, Jakarta goyang semua daerah. Kan begitu. Nah ini saya bilang, kita perlu ketegasan. Ya, ketegasan.
Saya lihat informasi-informasi dari sebelum-sebelumnya bahwa memang perlu adanya ketegasan-ketegasan yang hakiki. Ya, dengan tetap kita berpedoman kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan itu kan beresiko, Pak. Dengan resiko itu Pak Dudung mengambilnya dan deal dengan resiko itu gimana? Begini Mas, mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi, kita harus berani, termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Nabi Muhammad mengajarkan orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Saya nggak mau datar-datar aja Mas, saya cari aman saja saya nggak mau. Betul nggak? Saya menjabat, yang penting aman, saya takut dicopot jabatan, saya nggak ada tuh. Selagi kalau kepentingan saya adalah kepentingan untuk merah putih, untuk Republik ini, jangan ragu-ragu. Jangan setengah-setengah dan jangan main-main. Saya berbuat begitu aja. Ketegasan Pak Dudung itu, Pak Dudung sadar nggak memberi pengaruh dan kepercayaan diri lebih kepada aparat di bawah yang kemudian ngerasa, oh ini nih, ada pegangan baru. Nah, sadar nggak? Artinya begini Pak, Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal kita memilih bagaimana harus kita lalui. Apa yang saya lakukan, ini kehendak yang Maha Kuasa. Saya yakin dengan itu aja. Betul kan? Nah, saya ajarkan kepada prajurit Kodam Jaya, kamu harus jadi petarung, kamu harus jadi jagoan, dan kamu harus jadi pemberani. Jangan jadi ayam sayur, saya bilang. Ya, kalau diadu kalahan itu. Harus jadi jagoan. Artinya bukan kita kemudian so jago juga, tidak. Mentang-mentang juga kan? Ya tidak. Karena saya katakan misi saya di Jakarta ini, kalian pegang teguh 8 wajib TNI, terutama yang ke-8. Menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Rakyat sedang kesulitan, kamu harus hadir. Kenapa itu ditekankan, Pak? Apa punya background pengalaman Pak Dudung masa lalu soal kesulitan, bagaimana harus bersama dengan rakyat yang karena memang begini Mas, TNI, khususnya Angkatan Darat, TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Persis. Kan begitu. Kita digaji oleh rakyat Mas. Kita beli baju dari rakyat juga. Terus kalau lu nggak kerja ngapa? Membela rakyat. Ngebela rakyat, terus ngapain lo? Cuman gagah-gagahan doang. Kamu tunjukkan gitu loh. Kiprahmu di negara ini, di Jakarta ini apa kira-kira nih? Itu kan? Cari kesulitan-kesulitan rakyat yang kira-kira bisa kamu bantu. Kamu hadir di sini. Mereka. Itu begitu. Tentara menjadi menyatu dengan rakyat akhirnya Pak ya? Kan kita ini kan doktrin kita sebagai tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Jadi rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Gitu dong. Pengalaman Pak Dudung kemudian memilih tentara sebagai pilihan panggilan atau profesi selain karena orang tua dan kakek ya dulu ya. Itu gimana ceritanya Pak? Sampai saya mau jadi tentara nih. Jadi ceritanya begini Mas. Ini lucu sih memang ceritanya. Saya tahun 81, saya masih kelas 2 SMP. Bapak saya meninggal. Ya bapak saya juga bukan golongan menengah ke atas lah. Jadi tentara, seorang PNS. PNS. Ya PNS golongan 3A gitu. Kemudian anaknya ada 8. Nah saya nomor 6. Sepeninggal bapak saya, nah ibu saya ini kan ya secara ekonomi namanya pensiunan janda PNS. Ya. Nah akhirnya untuk menopang kehidupan itu saya jualan koran Mas. Saya nganter koran. Loper koran nih, loper koran itu. Loper koran itu. Yang profesi sekarang mungkin udah jarang ya. Udah nggak ada kali ya, mungkin naik motor sekarang kali ya. Itu pakai sepeda, yang pakai sepeda, sendal, kemudian remnya tuh pakai sendal capit bekas itu dibantu. Jadi mengeremnya diinjek ya. Begitu. Pagi itu. Pagi jam 4 pagi karena sekolah saya siang. Gitu, sekolah saya siang. Nah, waktu itu sebetulnya saya diterima sekolah yang pagi. Cuman saya dengan ibu diantar ke kepala sekolah yang SMS. Minta yang siang. Pengen yang siang. Supaya bisa membantu. Bisa bantu. Nah, saya nganter koran. Pulang nganter koran, jam 8 pagi itu saya nganter telepon. Ke Kodam. Telepon kue-kue itu yang dalamnya gula merah. Iya. Ke Kodam, ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Muslim. Dititipkan ke warung. Nah, suatu ketika saya melewati kantor Kodam nih. Ada penjagaan itu yang jaga tuh yang pos monyet ini, jaga satri gini. Biasanya kan saya permisi Pak. Nah, karena tiap hari saya lakukan, kan mereka kan ya udah biasa. Kenal lah. Oh ya, silakan Dek. Nah, suatu ketika yang jaganya ini tamtama baru nih. Oh, nggak ada belum yang kenal. kenal. Saya permisi Pak.
Sini kamu. Kamu nggak lapor dulu. Sini kamu. Ditendangnya lah nih. Kue itu. Ada 55 biji tuh gelundung-gelundung. Masih ingat jumlahnya. Di situ saya bilang, awas nanti saya jadi perwira. Saya bilang. Di situ saya bangkit pengen jadi tentara itu. Awalnya di situ, Mas. Padahal dulu saya cita-cita pengen kuliah dulu tuh. Itu cerita singkatnya itu seperti itu. Ada persentuhan ya dengan pengalaman langsung di. Ya, disitulah saya berpikir ini orang jangan semena-mena ke rakyat kecil, itu nggak boleh. Seperti itu. Terus Pak Dudung daftar di Akmil. Daftar di Bandung untuk Akademi Militer. Ya alhamdulillah saya sekali tes langsung lulus gitu. Oh iya. Itu. Punya pegangan atau punya ilmu apa, Pak? Nggak ada juga. Okay. Saya ya yakin aja lah lulus. Gitu ceritanya. Terus pendidikan, lalu karir ketentaraan. 3 tahun pendidikan, saya Letnan 2. Penempatan pertama saya di Timur. Timur. Ya tahun 88. Dili atau di Timur sampai tahun 93. Oke. Kemudian dari situ saya pindah ke Bali. Di Bali baru saya berkeluarga, kemudian dari Bali saya pindah ke Pusnip Bandung. Kemudian saya pernah ke luar negeri tim OIC monitoring perdamaian di Filipina Selatan. Ya itu ngadepin Abu Sayyaf lah segala macam lah. Oh iya. Dari sana kemudian saya pindah lagi Suslapa di Indonesia, kemudian saya dapat Wadanyun 410 hanya sebulan, terus saya berangkat lagi ke Timur. Ke Timur setahun lebih, tugas operasi sebagai Wadanyun 401. Kurang dari 401, kemudian saya mau cuti, tiba-tiba ada perintah untuk berangkat lagi sebagai tim Yunamed, sebagai LO, jadi Expert Liaison Officer untuk penerjemah lah di terjadi jejak pendapat di Timur. Kurang lebih sekitar 9 bulan saya kembali, baru mau cuti juga. Pasukan 401 harus berangkat ke Maluku Utara, terjadi konflik di Maluku, Ambon. Di Maluku, ya di Ternate khususnya sampai ke Jailolo, sampai ke Pulau Obi. Nah itu kita mengatasi kerusuhan dan alhamdulillah pulang dari sana saya dapat skep jadi Kasdim, kemudian saya Sesko, kemudian saya jadi Pabandia Ops kurang lebih sekitar 4 bulan. Kemudian ada tes Susdanjon, saya jadi Danjon, terus berangkat operasi darurat militer di Aceh. 2003? 2003. Oh, pas saya liputan dulu, Pak. 2003. Saya di Samalanga waktu itu. Saya di Lok Sumawe. Oke. Di situ, ya alhamdulillah Mas, batalion saya tidak ada satupun korban. Dan sukses semua misi. Dan sukses, dan Panglima Sago, bahkan Panglima Wilayah itu kena sama kita. Makanya anak buah saya dapat 7 orang KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Karena prestasinya. Karena prestasi, kemudian saya dapat bintang Kartika Eka Nararia Prestasi. Amat jarang itu deh. Loh itu kalau dimakamkan TMP itu Mas. Letnan Kolonel waktu itu. Kan mau di KPLB kan tidak boleh. Iya. Karena saya letkolnya baru sebulan. Tadinya mau dikolonelkan. Nah, akhirnya terus saya Danjon, kemudian Dandim Lubulinggo, Dandim Palembang, kemudian pindah ke Jakarta bagian rekrutmen prajurit, terus saya Aspes di Makassar, kemudian jadi Danrindam lagi di Palembang di Morenim, kemudian pindah ke Mabesat, jadi Paban, saya Lemhanas. Ya. Setelah Lemhanas saya Paban 1 Mabes TNI, kemudian saya jadi Wagub Dandirma Mabes TNI sebentar, 3 bulan, kemudian Wagub Akmil. Wagub Akmil terus pindah jadi staf khusus Kasat, kemudian Swaster, Gubernur, terus Pangdam. Nah, dalam perjalanan itu saya membaca apa yang Pak Dudung lakukan di Akmil sebenarnya. Oh iya. Ya, menarik beberapa Pak Dudung mengubah metode pembelajaran, pendidikan, relasi antara senior dan junior, memberi ruang bagi semua agama punya tempat di situ. Bisa cerita Pak, kenapa ketika di Akmil itu dilakukan? Ya, jadi kalau saya setiap menjabat Mas, saya punya prinsip begini, keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Dan baik pasti. Ya iyalah, artinya yang baik. Nah, di Akademi Militer, saya nggak mau berbicara dulu-dulu. Oke. Karena saya bilang kunci sukses itu ada 3. Yang pertama, lupakan masa lalu. Karena masa lalu itu tidak pernah akan balik lagi. Oke. Yang kedua, lakukan secara optimal. Kalau maksimal kita sulit. Optimal. Ya. Yang ketiga, masa depan
itu hanya sebuah cita-cita dan angan-angan, tapi harus diperjuangkan. Oke, 3 prinsip Itulah. yang Pak pegang. Saya bilang kalau yang dulu-dulu saya nggak mau. Zaman saya dulu taruna, nggak ada. Nggak boleh begitu. Saya nggak mau berbicara dulu. Karena nggak Saya bisa bilang balik. kalau dulu-dulu nenek saya juga masih gadis dulu. Jadi saya bilang ke taruna, ini zaman sudah zaman IT, teknologi canggih. Iya, iya. Kalau lu masih belajar model-model cara lama, saya bilang kamu terbelenggu, tergerus oleh zaman. Makanya kamu, saya tekankan adalah Kemampuan tentang IQ, juga. tentang kemampuan otak. Bukan kemampuan fisik saya bilang, kemampuan otak. Kalau orang sudah pergi ke bulan, lu masih berpikir begini, masih fisik saja. Makanya saat itu saya ada program e-learning. Semua program kegiatan belajar mengajar itu menggunakan IT. Oke. Ya ada tatap mukanya pada saat dia dialog dengan dosen dan Di sebagainya. Akmil ya, tahun 2018 sampai 2020. Nah, jadi mereka pun begitu. Kemudian saya terapkan bagaimana keseriusan mereka tentang beribadah. Karena selama ini saya lihat kalau mereka itu pas azan berkumandang dia masih kuliah. Saya bilang, kamu jangan kau kejar duniawi sementara Tuhanmu kau lupakan. Sebelum azan berkumandang kau sudah di masjid. Begitu juga yang Protestan. Nah yang Katolik dan Hindu sejak sama dari dulu lah Mas, dari tahun 57 sampai 2020 Mas. Ada gereja Katolik itu adanya di luar, sama-sama dengan masyarakat. Oke, jadi nggak bisa. Begitu juga yang Hindu adanya di luar. Pura. Nah kalau misalnya ada kegiatan pas di Akmil itu kalau ada kegiatan sholat Jumat, yang Katolik maupun yang Hindu, mereka tuh hanya nyusun-nyusun bangku saja di kelas E. Mereka beribadah sendiri. Saya bilang begini, mereka punya hak yang sama sebagai warga negara. Justru saya bilang sedini mungkin dia usia masih muda, kita ajarkan tentang toleransi beragama di sini, saling menghargai. Saya bangun tuh Mas gereja Katolik di sampingnya gereja Protestan. Saya bangun pura di belakangnya gereja Protestan. Dan luar biasa itu responnya ya dan di situ lah. Itulah sebetulnya implementasi Pancasila tuh di situ. Oke. Betul kan? Konkretnya seperti itu. Iya. Dan mereka pun sama-sama akhirnya yang Islam di Islam, Protestan, Katolik, Hindu. Karena tadi sama-sama kesamaan hak berdoa. sebagai warga negara tadi ya Pak ya. Saya buat begitu mereka. Soal tadi kecerdasan, lalu soal hak yang sama untuk beragama. Lalu Pak Dudung kan juga mengubah soal relasi antara senior dan junior itu. Ya, saya bilang itu tadi saya katakan Mas. Dulu zaman dulu ada terjadi pemukulan dan segala macam. Saya ingat 94 dulu kan kasus besar itu ada yang meninggal dan segala macam. Saya di sana Mas. Saya sampaikan kepada taruna, kamu jangan ada kegiatan yang tanpa makna. Jangan ada kegiatan yang tanpa makna. Semuanya harus ada tujuannya. Dan saya bilang jangan mendemonstrasikan kebodohan depan saya. Yang nggak perlu-perlu nggak kau lakukan. Ya pemukulan, apa sikap push up yang berlama-lama, hakikatnya nggak ada, tujuannya nggak ada. Saya bilang nggak usah. Terjadi perubahan besar. Terjadi perubahan. Ada penolakan? Terjadi kemudian akhirnya saya sampaikan kamu antara adik dan senior dengan adik harus ikatan kokoh. Kalau suatu ketika kamu akan menjadi mitra. Dan suatu ketika nanti adikmu ada yang mimpin kamu, saya bilang. Oke. Ingat saya bilang, nanti suatu ketika adikmu ada yang mimpin kamu. Dasar itu yang kemudian Pak Dudung mengubah relasi junior-senior yang betul. tidak sehat itu. Iya betul. Jadi keluargaan baik, guyup, akrab, begitu. Ada perlawanan nggak Pak? Oh tidak ada sama sekali. Mereka menerima karena alasannya clear. Dan saya kalau ada terjadi pemukulan nggak ada cerita, saya keluarkan. Kejadian Pak? Ada kejadian 2 orang pemukulan, pencurian, pulang nggak ada cerita. Saya tegas yang gitu-gitu, nggak ada cerita, betul kan? Karena dia calon pemimpin nantinya gitu, kan begitu. Nah, kesadaran Pak Dudung untuk melakukan perubahan di lembaga pendidikan itu muncul dari mana Pak? Ya waktu saya taruna merasa, wah saya diperlakukan seperti ini sama senior, ini nggak benar. Kemudian kan saya sempat jadi wagub, saya analisa, saya pelajari, kok masih hal-hal yang jelek masih didemonstrasikan. Hal-hal yang nggak bermakna tadi. Yang nggak bermakna ini masih dibesar-besarkan. Ini kelemahan kita di situ. Jadi setiap kegiatan harus jelas. Makanya kalau ingin berhasil dalam seorang memimpin, harus mengerti menguasai tugas pokok, tujuan serta sasaran yang harus dicapai. Setiap ada kegiatan menyentuh tugas pokok nggak? Terus tujuannya apa kamu kerjakan? Terus sasaranmu nanti apa nih endingnya nih?
Kalau kamu kegiatan nggak ada hasil, percuma, buang-buang waktu. Oke. Saya bilang begitu. Dari hasil evaluasi setelah ada perubahan itu, ada hasil yang lebih baik, Mas? Banyak. Ya artinya mereka merasa bahwa saya sebagai bapak, sebagai guru, kan sebagai komandan, betul-betul dia akhirnya mereka pun belajar dengan semangat, tidak ngantuk. Begitu juga pola makan yang saya perhatikan, saya jangan coba-coba, saya bilang, saya sampaikan ke rekanan, kamu jangan coba-coba motong uangnya mereka, uang makannya mereka. Rekanan yang masuk makanan? Yang masak. Oke. Jadi rekanan itu kan saya hadirkan, suruh paparan di depan letkol ke atas. Silakan letkol ke atas kritisi tentang menu makanan. Untuk Taruna? Untuk Taruna. Menu hari Senin sampai ke Minggu, kritisi. Ya silakan, ini keputusan bukan keputusan gubernur. Keputusan bersama? Tapi keputusan bersama. Oke. Dan saya bilang rekanan, jangan coba-coba kamu ngasih duit sama gubernur. Awas kamu. Jadi makannya gede-gede, Mas. Dagingnya gede-gede itu. Ini Taruna gembira dong. Wah, karena seneng lah, Mas. Diberi pelayanan. Iya, dan baik. kita ada contoh di manhole sebagai Oke. kontrol. Kalau makan nggak bener kita cek. Terus makan sebelum ke meja makan harus melalui ahli gizi dulu, lewat dokter dulu, baru bisa masuk. Dan zaman saya waktu itu hari Selasa, Kamis itu harus ada puding dan es krim. Oke. Sebulan sekali ada makannya beef stick, Mas. Wah, saya ceritain kepada Sebulan sekali? adik-adik saya yang dulu Yang tahun sebelumnya, nggak tahun pernah 97, 96, 2 tahun. Kaget dia. Saya bilang sebetulnya mudah. Uang makannya mereka, kalau mereka IB, kalau mereka long weekend, bahkan dia cuti saya kumpulkan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada mereka. Saya ajarin mereka, ini loh kalau hak kamu, nanti suatu ketika kau jadi pemimpin, kalau hak prajurit, kau jangan kau ambil. Ini saya kembalikan sama kamu. Itulah bisa makan beef stick. Seperti itu. Begitu juga snack-snack mereka, kalau misalnya dia pesiar, dia IB dan long weekend, dikumpulin oleh Persit. Saya bilang ke istri saya, kamu kembalikan lagi kepada mereka. Bentuknya apa, Mas? Jadi setiap bulan setelah makan siang itu ada kue tart. Kue tart itu banyak sekali dan itu bisa dimakan untuk satu resimen. Oh gitu. Jadi satu bulan itu ulang tahun tuh bisa 15 orang, 20 orang. Sekalian. Yo makan sama-sama di situ. Ya itu uang-uang kamu. Jadi kalau sisa uang makan itu kalau misalnya dia latihan luar, gubernur dengan istri saya ajak bawa makanan. Pulangnya pun Holland Bakery, Mas, snacknya. Ya. Ya tapi itu uang kalian. Dan mereka semua ya. Saya beliin kacamata gratis. Sebelumnya itu nggak terjadi, kenapa? Ya saya nggak tahu, Mas. Beda koke, beda masakan. Oke. Tapi gini, saya belum menemukan apa alasan Pak Dudung melakukan perubahan di tempat pendidikan itu. Apakah karena justru kan di pendidikan butuh ada percontohan, butuh ada hal yang benar diterapkan sehingga berdampak luas? Atau gimana? Taruna ini kan, Mas, semacam kertas lembaran putih Oke. yang belum ada tulisannya. Ya, dia datang dari mana-mana ya. Ya kan? Nah, lembaga pendidikan Taruna ini calon pemimpin. Saya bentuk adalah karakter. Dia harus punya karakter. Dia harus punya integritas. Kamu nanti akan jadi pemimpin kamu. Bahaya kalau pemimpin bawahnya nggak bener, pasti nggak bener. Dia nanti lulus, Letnan 2, jadi komandan peloton, punya anak buah 36 orang, masih muda. Anak buahnya ada yang tua mungkin. Kan begitu. Saya ajarin kepada mereka bagaimana cinta kasih kepada anak buahmu. Kamu kalau ingin pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai anak buahnya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Dan jangan coba-coba kamu ambil haknya mereka. Oke. Itu karakter itu dibentuk di Akmil? Saya bentuk kepada mereka. Ini loh. Nih, ini hak kamu, ini hak anak buah. Jangan kau coba-coba kau sentuh perutnya. Saya di setiap satuan, di sini, Mas, di Kodam Jaya. Sak Kodam ini saya bagi training gratis satu-satu. Oke. 15.000 olahraga orang. itu ya? Iya. Saya yakin kalau kita tulus, ikhlas, Membuat mereka rezeki itu senang. yang ada aja, Mas. Jadi kalau kita ingin bersedekah itu jangan mikir dah. Iya. Bener ya? Dan Kalau pembentukan untuk karakter itu pernah fail nggak Pak? Atau gagal nggak di Akmil? Kalau gagal bagaimana? Selama saya ya, nggak ada. Mereka setelah menerima, saya katakan begini, Mas. Kalau ingin berhasil, memang kita ada hablum minallah, ada hablum minanas. Kita harus banyak berbuat baik. Saya bilang saya nggak pinter-pinter amat. Saya jadi jenderal, biasa-biasa aja. Ranking Taruna juga biasa-biasa.
Kan begitu. Ya artinya kalau kita ingin sukses, banyak-banyak berbuat baik pada setiap orang. Saya katakan kepada mereka, sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kau lakukan atau kejahatan kau lakukan akan menjadi warisan kejahatan berikutnya kamu. Itu kesadaran Pak Berbuat baiklah kamu kepada adikmu, berbuat baiklah kepada kawanmu, berbuat baiklah kamu kepada seniormu. Itu yang akan mengantarkan, karena Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang baik. Memberikan amanah kepada orang-orang yang baik. Nggak mungkin Tuhan akan memberikan jabatan kepada orang yang jahat, kepada orang yang pelit. Makanya bermurah hatilah sebenarnya setiap orang, saya bilang begitu. Nah, saya katakan Mas, orang yang bahagia itu belum tentu bermurah hati. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Itu dasar yang Pak Iya Dudung pegang dong. ya. Oke. Gitu. Kalau dari sisi kemiliteran ini kan seperti lebih manusiawi ya kalau saya membayangkan model pendidikannya, lalu bagaimana relasi antara senior junior juga menjadi normal, menjadi sesuatu yang bukan. Kalau dulu kan saya ingat senior itu selalu benar dan kalau salah dia senior tuh kan nomor wrong satu. katanya kan. Itu selalu ini dirubah sama sekali Pak. Saya rubah Mas. Saya katakan itu tadi, suatu ketika kamu lihat ada pemimpin-pemimpin. Ini saya bilang saya gubernur. Nah, itu staf saya 85 tuh. Senior saya 85 tuh saya baru lulus SMA. Iya, Nah, sekarang jadi staf saya. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Nah, tapi untuk berangkat seperti itu, semua ajaran agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama mengajarkan kejahatan. Gitu aja. Kalau Pak Dudung memahami senioritas dalam ketentaraan tuh gimana akhirnya? Ya memang senioritas itu mau nggak mau dia lahir duluan kan. Persis. Punya ilmunya juga, dia duluan. Kan begitu, kita hargai, kita hormati. Di sini juga di Kodam saya ada senior. Banyak ya. Ada 86, ada yang 87. Ya walaupun bagaimana dia pangkatnya di bawah saya tetap hormat. Oke. Itu senior saya itu ya kakak kita dan segala macam. Saya tidak mentang-mentang bahwa saya Pangdam, ini seniornya anak buah saya sama-sama enak-enak, enggak. Tetap kita junjung tinggi senioritas itu. Oke. Gitu. Dalam posisi itu menjadi relasi menjadi lebih Ya, cair ya sebagai kita lebih cair manusia. dulu, bekerja justru lebih enak. Kan begitu, tidak terjadi ketegangan. Ya nggak usah lah jabatan itu terlalu diagung-agungkan Mas. Betul nggak Mas? Janganlah jabatan selalu jadi Pangdam terus beda sikap, beda perilaku, semena-mena. Pak Dudung membayangkan nggak setelah masuk tentara dulu jabatan ini yang Pak Dudung? Justru itu, saya kalau lewat sini dulu waktu kecil, wah buset. Saya waktu pamen gimana ya jadi Pangdam Jaya ya. Begitu berat tugasnya kan begitu kan. Lihat gedungnya aja, waduh luar biasa. Saya nggak kebayang dari Gubernur Akmil jadi Pangdam Jaya. Belum pernah terjadi Mas, baru sekali nih. Biasanya Pangdam Jaya itu pernah Pangdam sebelumnya. Iya. Karena Ini kan ibu Akmil. kota. Begitu. Ya akhirnya Tuhan sudah berkehendak lain. Kalau Tuhan mau, kita tidak bisa mengelak, betul kan? Iya. Dan Dari kita tiga prinsip tadi, Pak. dapat kepercayaan itu gitu loh. Kan begitu kan. Yakini aja lah. Dulu waktu jadi tentara kan Pak Dudung berarti masuk tahun 80-an. Itu saya tahun 90-an sih. 85 saya masuk. 85 ya. Saya lulus SMA 94. Dulu di era saya itu jadi tentara tuh bayangannya jadi pejabat negara tuh Pak. Iya. Bupati, gubernur kan di era itu kan Ya, di era semua itu. Ada kekecewaan nggak Pak setelah ada reformasi lalu itu berubah semua? Ya kalau menurut saya pribadi, saya ingin profesional di bidang saya. Oke. Justru ini yang Loh, iya kalau menurut saya yang lebih profesional dalam pemerintahan mungkin lulusan APDN lah. STPDN itu lebih profesional. Kan begitu kan? Iya. Ya, kalau tentara saya profesional di dalam bidangnya aja. Kan begitu. Kalau tugas-tugas ketentaraan yang Pak Dudung lakukan ya, terkait dengan mengayomi masyarakat, tadi dekat dengan masyarakat, kan bersinggungan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang nggak suka. Dan yang mungkin juga bertentangan. Pak Dudung deal dengan itu gimana? Begini Mas, dalam hidup ini pasti ada plus minus. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Saya berpikirnya begini, kalau nggak gitu nggak lengkap dunia ini. Bener nggak? Iya. Nggak semuanya orang suka sama kita. Ya kita berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka juga pasti apa yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada negatifnya. Ada negatifnya. Betul kan? Ya contoh lah, sekarang Presiden kita Pak Jokowi, luar biasa apa yang beliau lakukan. Betul kan? Luar biasa pembangunan manusia, termasuk pembangunan infrastruktur, luar biasa menurut saya. Ada aja orang yang Nggak suka. nggak suka itulah, tapi kan ya
Kalau kita ngadepin yang begitu capek dong. Nanti kita nggak kerja. Ya abaikan aja itu yang seperti itu. Tapi tetap kita berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka juga mungkin dapat informasi yang salah, dapat masukan yang salah. Kan begitu kan? Ya. Ada pihak-pihak yang mementingkan kepentingan kelompoknya dengan memanfaatkan orang tersebut. Ya kita jelaskan kepada mereka. Itu aja. Kalau syukur menerima, oke. Syukur menerima. Kalau enggak juga biarin aja. Ya hak kamu. Kalau nggak nerima silakan aja. Kita yakini yang banyak lebih baik, itu lebih produktif dan lebih antusias kepada kita yakini itu aja. Dan jalankan secara optimal untuk tugas-tugas itu ya. Iya. Kalau untuk keluarga nih Pak Dudung mendidik anak-anak gitu kan. Pak Dudung anak 3 ya? Anak Saya 3. juga membayangkan parenting atau orang tua tentara itu gimana sih didik anaknya? Ya, kalau orang dikatakan katanya keras, kasar enggak juga. Saya lebih banyak bercanda sama anak-anak, sama istri saya banyak bercandanya sampai sekarang gitu itu. ya. Ya kita sering ledek-ledekan, komunikasi. Saya nggak jarang itu sangat marah, apalagi wah mukul, nggak pernah. Saya didik mereka, didik yang keras itu bahwa saya bilang dalam hidup ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Semuanya perlu perjuangan. Itu ditanamkan di anak. Saya tanamkan kepada mereka, dan alhamdulillah saya tanamkan juga dia tidak berkehidupan yang mewah, yang sederhana. Saya ajari kepada anak-anak kalau ulang tahun cukup beli kue tar sedikit, terus kita kumpul berempat, kita berlima dengan saya, kemudian selamat ulang tahun, udah kasih hadiah sedikit. Terus anak saya waktu kecil tuh saya kasih belikan nasi Padang, berapa nasi bungkus yang banyak, nanti dia keliling naik mobil kasih orang-orang yang nggak mampu. Ketika dia ulang tahun. Iya, karena yatim seperti itu. Nah, saya ajari kepada mereka sehingga mereka pun anak itu biar tumbuh rasa kasih sayang kepada orang lain, cinta kasih kepada orang lain, tidak semena-mena, peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Saya ajari mereka begitu. Peran keluarga menurut Pak Dudung seberapa besar untuk karir Pak Dudung? Ya luar biasa. Karena saya pikir begini Mas, kalau kita ingin sukses, kuncinya satu aja. Lihat anak istri kita lagi tidur kalau malam-malam. Orang lagi tidur tuh kayak orang mati Mas. Bener kan? Di situ saya bangkit. Masa depan mereka ini sangat tergantung pada diri saya. Saya berjuang. Saya nggak cukup berdoa, tapi harus berikhtiar. Betul kan Mas? Masa depan itu di tangan kita Mas, bukan tangan orang lain. Dan malam ketika tidur itu Pak Dudung Kita lihat mereka lagi tidur. Harapan ada di mereka, luar biasa. Kemudian Mas, saya bilang, kalau kita ingin sukses, di lingkungan kita ini ada 2 bidadari cantik Mas. Yang pertama ibu kita, yang kedua istri kita Mas. Karena 2 orang ini yang selalu mendoakan kita. Tidak ada orang lain. Orang Mas nanti kita doakan ya insya Allah, mudah-mudahan saya bohong itu. Tapi kalau ibu dan istri itu pasti. Ibu kita ini selalu mendoakan kita setelah dia sembahyang. Istri juga kita mendoakan, Mas di mana Mas sholat, mendoakan kita. Benar, makanya cintai mereka berdua. Cintai terutama ibu istri kita. Relasi Pak Dudung dengan ibu sendiri kan ketika ditinggal sama bapak ya, waktu masih umur 12 tahun ya waktu itu ya. Dan ibu jadi kayak pengganti ayah ya, dan Pak Dudung sendiri sebagai anak 8. Itu gimana? Dan ibu tuh saya lihat kalau punya makanan sedikit berbagi kepada orang. Meskipun anaknya 8. Meskipun anaknya 8, saya punya makanan dari kampung, dari ini bagi seasrama itu. Saya pelajari di situ. Oh, rupanya seperti ini. Dan saya dengar sih beberapa anak buah di sini menyebut Pak Dudung ini nggak hanya membuat bangga, tapi membuat bangkit atau bangun. Itu gimana ceritanya? Ya artinya itu yang saya katakan bahwa untuk menjadi pemimpin yang sukses itu ada 3 kata kunci. Yang pertama dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan serta sasaran yang harus dicapai. Itu yang saya sampaikan. Yang kedua, dia harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan dalam satuannya termasuk dalam dirinya. Satuan ini terbatas, anak buah juga punya kekurangan, tapi jangan salah, pemimpin juga lu punya kekurangan. Jangan merasa paling jago. Makanya saya di sini nggak pernah marah. Karena kalau ada staf saya yang marah, berarti dari sebagian kesalahan itu adalah kesalahan saya. Yang ketiga yang penting, dia harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Kalau dia sebagai bapak, sebagai guru, sebagai komandan, sebagai rekan, mainkan tuh peran itu.
Saya nggak pernah dalam suatu posisi, wah saya pangdam, saya ini. Saya joget-joget bareng sama dia. Saya ingat Lepas itu jabatan-jabatan. Iyalah, saya ingat aja Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Abraham Lincoln, ya. Untuk mengetes seseorang keasliannya itu gampang. Kasih dia kewenangan, kasih dia jabatan. Aslinya ketahuan. Oke. Ya kalau mau kenal Dudung dulu Letnan Kolonel, sekarang sama aja, kagak ada beda. Emang, toh ini semua serba sebentar. Iya, iya. Ini hanya sekejap aja. Besok kita jangankan jabatan, besok usia kita, umur kita diambil mau apa? Bener nggak? Makanya jangan sombong, jangan angkuh. Iya, gitu iya, aja. iya. Dan itu pikiran yang kemudian mendasari laku dan tindakan Pak Dudung selama ini ya. Dan posisi itu selama ini menguatkan Pak ya justru. Ya, artinya segala sesuatu itu berangkat dari hati, Mas. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, pasti tindakannya juga baik. Hatinya yang baik pada setiap orang. Tuhan itu melihat manusia, Mas, bukan dari kepalanya loh, tapi dari itu. Begitu juga kita. Kita bergaul sama setiap orang. Waduh, ini hatinya busuk nih. Kerjanya jelekin orang, 4 orang besok-besok jelekin gua nih. Betul nggak? Ini orangnya tapi tulus, ikhlas. Gue senang bergaulnya. Bener kan? Manusia pun sama begitu, Mas. Betul, sebagai tentara untuk bisa merawat hati itu gimana, Pak? Kan tentara kan biasanya dengan disiplin, ya mekanik, tugas, disiplin, melakukan ini. Ya artinya begini, Mas. Saya memang berangkat dari keluarga yang tidak punya kan. Betul kan? Bukan karena kami ingin memberi, selalu ingin memberi. Tetapi saya pernah merasakan bagaimana menerima itu gitu loh. Oke. Bagaimana kita bisa menerima itu? Artinya kita pernah menghadapi situasi yang sulit. Gitu. Makanya saya selalu banyak memberi. Karena perasaan karena orang yang saya pernah merasakan seperti itu. Begitu. Kan begitu. Mungkin kalau saya tidak pernah merasakan itu ya mungkin saya semena-mena mungkin. Nah, ya perjalanan itu ternyata ada buahnya Pak ya. Ada bahwa dulu sulit jadi loper koran, ditendang apanya itu keranjangnya untuk bawa kue. Lalu menjadi tentara yang kemudian tahu perasaan anak gua. Tapi yang lebih penting sebetulnya ini semua kehendak Yang Maha Kuasa. Itulah kita diajari berpuasa. Bentar lagi nih kita puasa. Kita berpuasa itu bagaimana kita itu mengasihi sesama manusia. Kamu berpuasa, Wisnu lu puasa, kata Tuhan, ya lapar kan? Nah itu, di kolong jembatan tuh puluhan tahun tuh lapar mulu, makanya udah berpuasa lu banyak ngasih orang. Puasa, jangan nyakitin, jangan jahat sama orang, lu batal. Ya maksudnya setelah puasa kamu harus baik kepada setiap orang. Tuhan tuh karena nggak bisa ngasih langsung, karena nggak pernah uang turun dari langit. Hanya ngasihkan kepada orang-orang yang amanah aja, sama orang-orang yang bermurah hati. Kuncinya itu aja, Mas. Simple hidup ini. Iya. Makanya saya baru memahami kenapa Pak Dudung kayak nggak pernah punya rasa takut atas apapun ya. Menghadapi resiko apapun, ya udah karena saya yakin dengan jalan itu. Tuhan tuh sangat dekat sama kita. Yakin aja dengan Tuhan asal kebenaran kita tegakkan. Itu aja saya sih. Betul, saya kayak kemarin tuh kejadian kemarin itu saya yakin aja. Termasuk yang sangat ramai itu selain Pak Dudung sholat bersama yang penurunan baliho itu juga kan. Nah ini kita cerita baliho ini. Jadi saya datang ke sini, Mas. Ini baliho ini bergelimpangan. Ada seruan jihad, kemudian ada revolusi akhlak. Dan seruan-seruannya seakan-akan orang ini paling benar sendiri. Kan begitu kan. Bahkan ada yang berdoa ke arah baliho itu. Ini saya bilang udah nggak benar. Akhirnya terjadilah proses pengambilan baliho oleh polisi, Pol PP, TNI. Nah baliho itu kemudian setelah kita dapat 338, FPI datang ke Pol PP minta dipasang lagi. Malam itu juga. Loh, Pol PP itu kan penegak hukum, penegak peraturan gubernur, kan pemerintah. Loh kok bisa saya bilang seperti ini? Nah kemudian aparat yang lain saya bilang udah ketakutan. Saya bilang ini kalau seperti ini mau jadi apa nih bangsa ini? Saya bilang. Betul kan? Mas lihat Syria, Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Lebanon. Betul nggak? Semua sekarang hancur. Karena ada pengaruh-pengaruh dunia luar. Ya toh? Kemudian kita mengkultuskan salah satu kaum. Kemudian merasa bahwa agama itu yang paling benar sendiri, agama lain tidak.
Menurut saya di mata Tuhan tuh semua agama tuh sama. Tidak ada bedanya. Karena saya dilahirkan dari agama Islam, ya Islam. Kalau saya lahirnya di Bali, bapak saya Wayan, Hindu saya. Itu takdir. Itu takdir. Tapi jangan merasa benar. Kita ini umat manusia. Orang lain ada Kristen, ada Hindu. Itu ciptaan yang Maha Kuasa. Benar kan? Ya, ya. Dia jangan merasa yang lebih benar, kemudian orang lain itu salah. Dan orang lain itu halal untuk dibunuh. Tidak ada. Saya bilang kalau saya diam saja seperti ini bahaya. Padahal Pak Dudung sedang menjabat sebagai... Lah iya, itu yang saya katakan, Mas, saya nggak mau dalam setiap pejabat nggak ada getarannya. Wah, ini kalau seperti ini, saya harus berbuat. Ini udah nggak benar. Saya dengan kepolisian, segala macam bergabung, koordinasi. Saya copotin balik. Karena sudah nggak benar, karena dipasang seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan saya sukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu, main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti itu. Dan clear sih Pak, waktu itu ungkapan-ungkapan yang Pak Dudung sebut dan menjadi pegangan. Dan saya sampaikan, kan ditanya, Bapak itu baju luar yang perintah, itu perintah saya. Oke. Ambil tanggung jawab. Di Jakarta ini panglimanya saya. Saya harus bertanggung jawab tentang keamanan dan ketentraman di Jakarta. Itulah tugas TNI, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satunya, saya bilang. Kalau saya nggak mau berbuat, Mas. Lah terus lu mau ngapain aja di sini gitu loh. Bener nggak? Situasi udah seperti ini. Dan itu kayak jadi game changer sih, terus kemudian berubah dan ada ya sekarang pride dan kepercayaan pada aparat sekarang mulai muncul pokoknya lagi. Tegakkan hukum, ikuti aturan. Sekarang pemerintah, pimpinan Pak Jokowi kita ikuti. Itu pemerintah yang sah. Kalau ada kekurangan-kekurangan sedikit, sampaikan, salurkan kepada DPR, kepada organisasi. Silakan. Nggak merasa dia paling benar sendiri mengumpat-ngumpat. Presiden kita, saya sakit hati kalau presiden saya dihina-hina, bangkit, nggak ada cerita. Saya naik tuh darah. Untuk sikap, ketegasan, dan keberanian itu kan pasti ada resistensi, Pak. Ya. Menghadapi itu gimana? Resistensi dari dalam atau dari luar? Ada, itu saya katakan. Tetapi kan yang positifnya lebih banyak daripada yang negatifnya. Itu yang jadi pegangan Pak. Iya dong. Biasalah hidup di dunia ini pasti ada yang begitu. Benar kan? Iya, pasti ada yang mengatakan itu Pangdam Jaya itu tidak mewakili tentara yang lainnya. Dia karena dia tidak tahu aja. Kalau dia tahu prosesnya awalnya, bahwa kita dengan Pol PP, dengan kepolisian dan segala macam. Melakukan komunikasi dan komunikasi. 3 pilar kita lakukan. Dia kan nggak tahu. Atau sengaja memang menyampaikan bahasa-bahasa yang memprovokasi. Iya. Melihat ini saya jadi, Pak Dudung ini asik juga nih hidupnya. Jadi apa yang dikatakannya dilakukan, dan apa yang dinyatakan lalu tanggung jawab ya diambil. Ya iyalah. Dan itu bagian dari kesenangan hidup, nggak ada topeng atau nggak ada level 1, level 2 untuk ada. Ya kalau kita tulus ikhlas, Mas, apapun saya yakin lah. Dia ada pikiran macam-macam, apalagi pikiran jelek, yakinnya aja. Saya lakukan yang terbaik. Tentunya juga saya kan punya pimpinan, saya lapor mohon petunjuk pada Panglima TNI, kepada Kasat. Saya juga tidak serta-merta saya Pangdam hidup sendirian, tidak. Saya punya atasan, mohon izin Pak. Saya ada tindakan begini-begini Pak, mohon arahan Pak. Oh begitu dong. Oke, itu bagian dari organisasi. Lah iya, itu saya jangan mentang-mentang saya Pangdam Jaya. Secara struktural saya Pangdam Jaya. Tetapi saya atasan saya ada Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI, bidang operasional. Ya saya laporkan lah, nggak so jago di sini. Prosedur itu harus kita tempuh, Mas. Iya. Ya, saya sebagai bawahan kan. Oke, Pak Dudung. Oke, thank you, Mas. Makasih banyak. Menyegarkan buat saya. Saya baru banyak dapat insight nih. Ternyata seberani ini dan sekonsisten ini untuk mengambil sikap dan kemudian tindakan ya, karena kadang-kadang kan ada yang sikapnya A, tindakannya B, sikapnya B, tindakannya C, tidak lain-lain. Tapi kalau Pak konsisten. Dudung ini saya menemukan yang jarang, dan mudah-mudahan banyak aparat kita yang nanti seperti Pak Dudung. Amin, mudah-mudahan. Makasih Pak Dudung waktunya. Ya, Selamat siang.